Selamat datang di channelku. Kali ini aku bawakan cerita tentang seorang pedagang siomay biasa yang terjebak dalam situasi luar biasa. Awalnya cuma soal hutang, tapi perlahan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Jangan skip, karena cerita ini bukan sekadar kisah biasa. Ini adalah peringatan. Yuk simak selengkapnya. Di gang sempit kampung Lembahsari, Arman, pedagang siomay keliling, hidup dalam tekanan yang tak terlihat tapi menyesakan. Gerobaknya berderi tiap pagi, menjadi saksi bagaimana ia mengadu nasib demi sesuap nasi untuk istri dan anaknya. Tapi siomay tak selalu laku, dan cicilan pinjaman online tak pernah berhenti menagih. Semua bermula dari satu keputusan, meminjam 2 juta rupiah dari aplikasi pinjol ilegal demi membeli motor bekas agar dagangannya bisa lebih cepat sampai ke pelanggan. Tapi bunga harian dan denda keterlambatan membuat hutangnya terus membengkak, dari 2 juta menjadi 5 juta, lalu 8, lalu 15. Kini, 2 tahun kemudian, total hutangnya mencapai 97 juta rupiah. Istrinya, Nisa, mulai murung. Anaknya, Riko, 9 tahun, mulai sakit-sakitan. Teror dari debt collector kian hari kian kasar, mengirim foto editan istrinya tanpa busana, menyebar pesan berisi ancaman ke grup keluarga dan sekolah anaknya. Arman hampir gila. Suatu malam yang pengap, Arman duduk lesu di depan kontrakan kecilnya. Lampu jalan berkelip redup, dan hanya suara jangkrik serta gesekan daun pisang yang menemaninya. Matanya kosong menatap langit gelap, seolah berharap bintang-bintang bisa memberinya jawaban, tentang hidup, tentang utang, dan tentang masa depan anak istrinya yang makin suram. Sudah seminggu ini jualan siomaynya nyaris tak laku. Gerobaknya sering pulang dengan dagangan tersisa, bahkan basi. Sementara itu, debt collector yang meminjamkan uang 2 bulan lalu tak henti-henti menelpon dan mengancam. Istrinya, Mira, tak lagi bisa menyembunyikan kesedihan, dan anak sematawayangnya, Aldi, bahkan sempat sakit karena makan seadanya. Saat pikiran Arman tenggelam dalam kekalutan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari gelapnya ujung gang, muncul sosok pria dengan kemeja mahal, sepatu mengkilap, dan aroma parfum menyengat. Arman mengenalinya. "Yoyo," gumam Arman, setengah tak percaya. Yoyo tersenyum lebar, duduk santai di sebelahnya. Ia adalah tetangga lamanya, dulu sama-sama pedagang kaki lima. Tapi sejak setahun terakhir, Yoyo berubah drastis. Ia berhenti jualan tahu bulat dan kini hidup berkecukupan. Mobil barunya sering terparkir di depan rumah, istrinya buka butik di ruko, dan kabarnya ia punya kontrakan 3 pintu di daerah strategis. Tanpa basa-basi, Yoyo menyalakan rokok dan menawarkannya pada Arman, yang menolaknya halus. "Lu tahu gue dulu juga miskin kayak lu, men?" kata Yoyo membuka percakapan. "Dulu anak gue pernah demam 3 hari karena gak sanggup beli obat. Tapi lihat gue sekarang. Gue gak cuma bebas dari hutang, tapi hidup berkecukupan." Arman hanya menatap diam. Antara iri, kagum, dan heran. "Lu menang lotre?" Yoyo tertawa kecil, lalu menatap Arman dengan serius. "Lu mau tahu rahasianya?" bisiknya. "Pesugihan." Kata itu menggantung di udara. Arman mengerutkan dahi, setengah ingin mendengar lebih jauh, setengah takut dengan apa yang akan keluar dari mulut Yoyo selanjutnya. "Tenang, ini bukan pesugihan yang aneh-aneh kayak jual nyawa sendiri. Gue kenalin lu ke orang yang ngerti. Tapi kalau lu gak kuat mental, lebih baik jangan lanjut." Arman menelan ludah. Tapi rasa putus asa jauh lebih kuat dari ketakutan. Keesokan malamnya, Arman dibonceng Yoyo ke sebuah desa pinggiran yang sunyi, Alas Gendeng. Mereka melewati jalan setapak berlumpur, masuk ke hutan yang gelap tanpa penerangan. Udara mendadak dingin, dan suara burung malam terdengar nyaring. Di tengah hutan, berdiri sebuah gubuk reot beratapkan ijuk. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, dan rambutnya memutih seperti abu. "Ini Mbah Roji," kata Yoyo singkat. "Orang yang bantu gue." Arman menunduk sopan. Jantungnya berdebar kencang. Mbah Roji menyuruh Arman duduk bersila di atas tikar pandan. Lalu tanpa diminta, lelaki tua itu mulai bicara. Seolah tahu masalah Arman tanpa perlu dijelaskan. "Daganganmu sepi, hutang menumpuk, anak istrimu tertekan. Kau ingin kaya, ingin hidup tenang. Tapi semua itu tidak datang begitu saja." Arman mengangguk pelan.
Apa yang harus saya lakukan? Mbah Roji mengeluarkan segumpal kemenyan dan membakarnya. Asap putih melingkar-lingkar naik ke langit-langit gubuk. Suasana jadi mencekam. Kau akan dibantu oleh makhluk bernama Gombal Ijo. Ia akan menjadikan usahamu laris manis. Setiap orang yang lewat akan tergoda beli siomaimu. Dalam 2 minggu, hutangmu lunas. Tapi, Arman menegakkan tubuhnya. Tapi apa, Mbah? Sebagai imbalannya, Gombal Ijo minta 1 tumbal, anakmu. Kau punya waktu 30 hari untuk menyerahkannya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Apa? Arman melompat berdiri. Anak saya? Tidak. Saya gak akan jual anak saya, Mbah. Pikirkan baik-baik. Kalau dalam 30 hari tidak kau serahkan, kau akan kehilangan semuanya. Bahkan nyawamu. Mbah Roji menutup matanya, lalu mengibaskan tangannya. Isyarat bahwa pertemuan selesai. Di perjalanan pulang, Arman tak bicara sepatah kata pun. Wajahnya pucat, dan pelipisnya terus berkeringat meski malam itu dingin menggigit. Yoyo hanya berkata lirih, gue tahu itu berat, men. Tapi lu lihat hidup gue sekarang? Itu semua karena gue berani ambil keputusan. Dunia ini emang gak adil. Kadang, kita harus berani jadi jahat supaya bisa hidup. Arman tak menjawab. Setibanya di kontrakan, ia langsung masuk kamar dan memeluk anaknya erat-erat. Aldi yang baru saja sembuh, tersenyum lugu. Ayah kenapa? Ayah mimpi buruk ya? Arman menangis diam-diam malam itu. Ia sadar, dunia memang kejam. Tapi apakah sekejam itu hingga harus mengorbankan anak sendiri? Hari demi hari berlalu. Siang hari, gerobak siomay Arman makin sepi pembeli. Pelanggannya yang dulu setia, satu persatu tak muncul lagi. Bahkan ada yang bilang siomay Arman mulai tak enak, padahal resepnya tak berubah. Malam harinya, ancaman debt collector makin brutal. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, kadang menendang-nendang, menyumpahi istrinya, bahkan mengancam akan menyita gerobak. Mira makin murung. Tabungan sudah habis, dan kontrakan sudah ditunggak 2 bulan. Arman pun mulai terpojok. Setelah pulang dari alas gendeng dengan hati penuh gejolak, Arman mencoba hidup seperti biasa. Tapi kegelisahan di dalam dirinya terus mengganggu. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, wajah Aldi, anaknya, muncul dalam benak, bersisian dengan bayangan hutang, penagih brutal, dan gerobak siomay yang semakin sepi. Namun hidup tak memberi jeda. Penolakan terhadap Mbah Roji tak serta-merta membuat nasibnya membaik. Justru sebaliknya, 2 minggu kemudian, Mira jatuh pingsan karena stres dan kelelahan. Aldi kembali demam tinggi, dan Arman tak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter. Dalam keputusasaan itu, Arman kembali membuka diri pada jalan hitam. Ia merasa, jika bisa menemukan dukun yang tidak meminta tumbal manusia, mungkin ada harapan. Atas informasi samar dari seorang sopir angkot, Arman pergi ke Gunung Tapak, sebuah daerah terpencil yang jarang dikunjungi orang. Jalannya menanjak curam, hanya bisa dilalui motor. Di puncak gunung, berdiri sebuah rumah tua beratap ijuk dan berdinding kayu yang sudah lapuk. Di sanalah tinggal Nyi Warni, seorang perempuan tua berjubah hitam, berambut panjang kusut seperti akar pohon. Matanya tajam seperti elang, dan di pundaknya bertengger seekor burung gagak besar dengan paruh melengkung dan mata merah menyala. Gagak itu menatap Arman tajam. Nyi Warni hanya tertawa pelan. Sudah banyak orang dari kota datang ke sini dengan masalah seperti kamu, katanya sambil mengaduk ramuan di belanga tanah liat. Suaranya parau dan menusuk. Aku tahu kamu sudah menemui Mbah Roji. Tapi dia terlalu jujur. Kalau kamu benar-benar ingin kaya, aku bisa bantu. Gerobakmu tak cuma ramai, aku bisa bikin kamu buka 5 kios siomay dalam setahun. Ada cabang, ada karyawan, dan uang yang tak habis sampai cucumu besar. Mata Arman sempat berbinar. Tapi cahaya itu segera padam saat Nyi Warni menambahkan, syaratnya sama, nyawa anakmu. Namanya? Riko, ya? Arman terperanjat. Ia tidak pernah menyebut nama anaknya pada perempuan itu. Bagaimana Nyi Warni tahu? Saya gak bisa, jawab Arman gugup. Wajah Nyi Warni mendadak gelap. Gagaknya mengepakkan sayap,
mengeluarkan suara keras seperti tertawa mengejek. Banyak yang bilang begitu di awal, kata Nyuwarni, tapi akhirnya menyerah juga. Kau akan kembali, Arman. Saat kau sadar tak ada yang bisa menolong kecuali gelap. Dengan tubuh gemetar, Arman buru-buru meninggalkan tempat itu. Dadanya sesak, tapi tekadnya masih bulat, tidak akan pernah menjual nyawa anaknya. Seminggu berlalu. Kondisi Aldi belum membaik, dan Mira mulai bicara soal pindah ke rumah orang tuanya. Arman merasa gagal sebagai suami dan ayah. Tapi ia belum mau menyerah. Ia lalu mendengar kabar tentang seorang dukun beraliran putih di daerah Banyumilir, bernama Ki Prawoto. Katanya, dukun ini tidak meminta tumbal manusia. Asal kuat menjalani ritualnya, kata orang-orang, rezeki akan datang tanpa dosa. Dengan harapan terakhir, Arman pun pergi ke Banyumilir. Rumah Ki Prawoto berada di lereng bukit, dikelilingi pohon jati dan bambu. Rumah itu bersih dan rapi, tidak seperti gubuk menyeramkan seperti milik dukun-dukun sebelumnya. Ki Prawoto menyambut dengan tenang, mengenakan surjan dan peci hitam. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menyimpan rahasia. Aku bisa bantu kamu, kata Ki Prawoto setelah mendengar kisah Arman. Tapi pesugihan tetaplah pesugihan. Tidak ada yang sepenuhnya gratis. Arman diam, menunggu syarat yang akan keluar dari mulut Ki Prawoto. Tidak perlu tumbal manusia, lanjut sang dukun. Cukup setetes darah dari anggota keluargamu. Setiap bulan. Bisa dari istrimu, anakmu, atau kamu sendiri. Arman berpikir keras. Setetes darah? Itu terdengar lebih ringan daripada menyerahkan nyawa. Setetes saja, Mbah. Ki Prawoto mengangguk. Tapi darah itu harus hidup. Harus dari luka segar. Dan ritualnya tidak boleh terlewat. Kalau terlewat, akibatnya bisa fatal. Setelah menimbang, Arman setuju. Ia diberikan sebuah jimat kecil yang harus ditanam di dekat gerobak. Ki Prawoto juga memberikan seutas benang merah dan jarum kecil untuk mengambil darah. 2 minggu setelah ritual pertama, hasilnya terasa nyata. Siomay Arman laku keras. Bahkan pelanggan yang tak pernah lewat sebelumnya tiba-tiba datang dan membeli banyak. Arman bisa melunasi sebagian utangnya, dan mulai menyisihkan uang untuk kontrakan. Setiap malam bulan purnama, ia mengambil jarum, menusuk jari istrinya atau anaknya secara bergantian, dan meneteskannya ke dalam mangkuk kecil, lalu membacakan mantra dari Ki Prawoto. Awalnya semua terasa terkendali. Tapi bulan ketiga, terjadi keanehan. Riko, anaknya, jatuh sakit setelah jari kelingkingnya ditusuk untuk ritual. Awalnya hanya demam ringan. Tapi kemudian, tangan kirinya mulai membiru, padahal lukanya hanya kecil. Luka itu tak kunjung sembuh. Bahkan seperti membusuk dari dalam. Arman panik. Ia membawa anaknya ke puskesmas, tapi dokter tak mengerti apa penyebabnya. Tes darah menunjukkan keanehan, tapi tak ada infeksi bakteri atau virus. Di malam yang sama, Arman bermimpi buruk. Ia melihat sosok tinggi besar berselubung kabut, menatapnya dengan mata merah menyala. Di kakinya terbaring Riko, lemas dan pucat, dengan darah terus menetes dari tubuh kecilnya. Arman terbangun dengan napas terengah. Dalam hati ia sadar, makhluk pesugihan itu tak sekadar meminta tetes darah, ia menghisap kehidupan anaknya. Esok harinya, Arman mengambil jimat yang ditanam di dekat gerobaknya. Ia menggali dengan tangan sendiri, lalu membawa jimat itu pulang. Di halaman belakang kontrakan, ia menuangkan minyak tanah ke dalam ember, melempar jimat itu ke dalamnya, lalu menyalakan api. Aku putuskan perjanjian ini. Aku gak mau kaya kalau harus lihat anakku mati pelan-pelan, teriak Arman histeris. Api menyala membubung tinggi, dan dari asapnya ia mendengar suara jeritan. Entah dari makhluk pesugihan, atau dari batinnya sendiri. Sejak malam itu, hidup Arman kembali seperti semula. Dagangan kembali sepi, bahkan lebih parah. Tapi satu hal yang ia syukuri, Riko perlahan sembuh. Warna kulitnya kembali normal, dan luka di tangannya mengering sendiri seperti keajaiban. Mira menangis haru. Ia tak pernah tahu apa yang suaminya lakukan, tapi ia tahu satu hal, suaminya memilih jadi ayah, bukan pedagang sukses yang kehilangan anak. Malam itu langit seperti diselimuti kabut kelabu. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Arman tertidur di ruang tamu, beralaskan tikar lusuh,
Setelah seharian kelelahan mendorong gerobak yang tak juga laku. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mulai bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Ia terbangun dalam tidurnya, dalam keadaan tubuh tak bisa digerakkan. Sekelilingnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari obor yang entah dari mana datangnya. Lalu satu persatu, 3 sosok menyeramkan muncul dari kegelapan, melingkarinya seperti sedang menghakimi. Yang pertama, sosok tinggi besar dengan rambut gimbal, payudara panjang menjuntai ke tanah, mata hijau menyala, dan kulit seperti lumut basah, gombel hijau. Yang kedua, perempuan tua berpakaian hitam kusut, matanya melotot tanpa kelopak, dan di pundaknya bertengger gagak hitam berparuh bengkok, Nyi Gagak, jelmaan dari Nyi Warni. Yang terakhir, makhluk tak berbentuk jelas, lebih menyerupai bayangan gelap besar dengan 2 tanduk panjang dan gigi seperti gergaji, Jin Jembalang, roh penunggu dari perjanjian Ki Prawoto. Ketiganya berbicara bersamaan, suaranya menggema, berat, seperti datang dari perut bumi. Kau sudah memanggil kami. Kau yang mengikat perjanjian. Tapi kau mengingkari. Arman gemetar dalam mimpinya. Kakinya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci. Napasnya tercekat. Kami datang menagih hak kami. Anakmu. Riko. Serahkan dia, atau kau yang akan kami ambil. Gombel ijo melangkah maju, mengendus udara dengan lidah menjulur. Darah anakmu sudah mulai kami cicipi. Tubuhnya lemah, jiwa tinggal separuh. Tapi kau malah memutuskan rantai. Kau menghina kami. Gagak di pundak Nyi Gagak tiba-tiba terbang rendah, mencakar-cakar wajah Arman yang tak bisa menangkis. Darah muncrat, tapi ia tak bisa menjerit. Malam ke-40, darah akan ditarik, kata Jin Jembalang dengan suara seperti desis api. Arman tiba-tiba jatuh dalam lubang hitam di bawah kakinya, menjerit tanpa suara. Lalu, Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak liar. Nafasnya terengah-engah. Ia merasa tenggorokannya seperti terbakar. Pintu kamar Aldi, anaknya, terbuka setengah. Dari dalam, terdengar suara lirih, kemudian jeritan Mira. Arman. Arman, anak kita. Riko demam tinggi. Mulutnya berbusa. Arman segera bangkit dan berlari ke kamar. Riko terbaring dengan mata memutar ke atas. Mulutnya mengeluarkan busa putih pekat, dan tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan banyak darah. Tangannya dingin, dan kulit di bawah mata tampak kebiruan. Mira, atau Nisa, istrinya, berusaha menyelimuti tubuh anak mereka sambil menangis histeris. Tapi sebelum Arman sempat menggendong Riko, Nisa mendadak pingsan. Tubuhnya ambruk ke lantai. Panik menyelimuti seluruh rumah kontrakan itu. Dengan sisa tenaga dan pikiran kalut, Arman menggendong Riko sambil berteriak meminta tolong. Tetangga-tetangga yang sudah terbiasa dengan teriakan di rumah itu, kali ini benar-benar keluar. Salah satu dari mereka membantu membangunkan Nisa, sementara yang lain membantu Arman membawa Riko ke motor. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Arman mengendarai motor dengan satu tangan, tangan lainnya memeluk tubuh anaknya yang sudah setengah tak sadar. Lampu jalan berganti-ganti melewati wajahnya yang penuh air mata. Tapi di tengah jalan, tepat di depan sebuah minimarket yang belum buka, Arman menghentikan motornya secara mendadak. Ia turun, menaruh Riko dengan hati-hati di teras toko, lalu ia sendiri tersungkur ke trotoar, bersujud sambil menangis dengan seluruh kepedihan yang ia tahan selama ini. Ya Allah, tolong jangan ambil anakku. Isaknya mengguncang tubuhnya. Tak peduli ada 2 orang pengendara lewat yang memandang heran. Tak peduli lututnya luka menghantam aspal. Saya nyerah ya Allah. Saya rela hidup miskin seumur hidup. Saya rela dagangan gak laku. Saya akan jalanin semuanya dari nol. Ia menggenggam tanah trotoar dengan tangan gemetar, menciumi aspal kotor itu dengan air mata bercampur ludah. Asal mereka selamat, asal anak saya hidup, asal istri saya bangun lagi. Langit masih gelap. Tak ada suara. Tapi di dalam batin Arman, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Udara yang tadinya sesak perlahan mengalir lebih ringan. Tubuh Riko di pelukannya tampak tenang. Busa di mulutnya berhenti keluar. Nisa membuka mata pelan di rumah tetangganya, yang memberinya teh manis. Beberapa hari kemudian, dagangan siomay Arman makin sepi.
Bahkan pelanggan tetap pun tak ada yang muncul. Di dalam hati kecilnya, Arman merasa sudah tahu jawabannya. Setelah jimat pesugihan dibakar, semua keberuntungan palsu itu lenyap. Apa yang dulu dianggap rezeki, ternyata hanyalah hasil manipulasi makhluk gaib yang haus tumbal. Suatu sore, setelah pulang membawa gerobak yang penuh sisa siomay basi, Arman duduk termenung di dapur. Tangannya menggenggam kunci motor, satu-satunya harta berharga yang tersisa. Dengan berat hati, keesokan harinya ia menjual motornya. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk menutup tunggakan kontrakan dan membeli sembako seadanya. Tak lama kemudian, ia resmi menutup usaha siomaynya. Gerobaknya ia titipkan di bengkel kayu, mungkin suatu hari bisa dirombak menjadi etalase lain. Tapi untuk saat ini, Arman memutuskan untuk berhenti berdagang. Nasib mempertemukannya kembali dengan Uda Irfan, kenalan lamanya sesama pedagang kaki lima yang kini mengelola rumah makan Padang kecil di pinggir jalan raya. Melihat kondisi Arman yang terpuruk, Uda Irfan membuka pintu rezeki. Kalau kau gak gengsi, men, ada kerjaan buat cuci piring dan beres-beres dapur. Gajinya kecil, cuma 1,5 juta sebulan. Tapi halal. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Gak ada kata gengsi, dah. Asal halal dan cukup buat makan, saya terima. Maka dimulailah hari-hari barunya sebagai buruh cuci piring. Setiap hari pukul 6 pagi, Arman sudah ada di dapur rumah makan. Tangannya yang dulu terbiasa menggiling adonan siomay, kini menggosok loyang, panci besar, dan rak-rak penuh peralatan makan. Bau amis, minyak bekas, dan air sabun menjadi teman setianya. Tapi tidak ada jerat gaib, tidak ada tangisan istri, tidak ada mimpi buruk. Hidupnya damai. Dari gajinya yang kecil, Arman menyisihkan Rp500.000 setiap bulan. Ia catat dengan rinci pengeluaran dan cicilan. Mira, istrinya, sempat menolak. Tapi Arman berkata, kita harus hadapi semua. Meski lambat, kita bayar. Yang penting kita gak lari. Namun suatu hari, Arman iseng menghubungi seorang relawan hukum yang ia temui lewat postingan di Facebook. Ia menceritakan kondisinya dan jenis-jenis pinjol yang ia pakai. Setelah dicek, ternyata hampir setengah dari total 97 juta hutangnya berasal dari pinjol ilegal. Bunga berlipat, tanpa izin OJK, dan menyalahi hukum. Setelah konsultasi lebih lanjut, Arman dibantu membuat surat sanggahan hukum. Prosesnya panjang, tapi akhirnya disepakati bahwa total hutang sah secara hukum hanya sekitar 58 juta. Air mata Arman kembali menetes. Bukan karena hutangnya lenyap, tapi karena beban mentalnya terasa lebih ringan. Ia merasa tidak sendiri. Ada jalan untuk bangkit. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi penuh makna. Riko kembali sekolah meski hanya dengan seragam bekas yang dijahit ulang. Setiap pagi, ia berpamitan dengan senyum lebar, mencium tangan ayah dan ibunya. Nisa, yang semula hanya mengurus rumah, mulai mencoba peruntungan dengan jualan kue kecil-kecilan. Mulai dari donat, bolu kukus, hingga risoles, ia titipkan di warung tetangga dan sekolah anaknya. Tak selalu habis, tapi selalu cukup untuk menambah uang dapur. Mereka tak lagi punya motor. Tak ada AC. Tak ada kulkas. Tapi ada tawa. Ada pelukan. Ada rasa tenang saat malam tiba. Arman tahu, jalan yang ia tempuh tidak menjanjikan kekayaan. Tapi hidupnya kini bebas dari rasa takut, dari bayangan tumbal, dan dari ancaman makhluk gaib. Ia kehilangan semuanya, tapi mendapatkan kembali hal paling berharga, keluarganya. Pesan dari kisah ini adalah, sebaiknya dalam hidup, jangan tergiur kekayaan instan yang menjanjikan jalan pintas, karena bisa saja mengorbankan keluarga dan ketenangan hidup yang sebenarnya lebih berharga.